Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur, sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan, yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapal Waguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkap, A.P. Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Melihat keadaan semakin menjadi panas dan tak dapat terkendali lagi, Ki Pandu Permana memberikan aba-aba pada para tokoh utama di sampingnya dan para prajurit kerajaan Sunda yang mengurung halaman rumah Ki Manggala sudah siap dengan panah di busurnya terarah pada murid-murid perguruan Kembang Hitam. Tetapi belum lagi pecah pertempuran di halaman rumah Ki Manggala. Dari arah dalam rumah besar itu berlari Nyi Suratmi sambil berteriak dengan geramnya. Di mana kau Manggala? Di mana kau Manggala? Manggala iblis bejat! Setan! Setan! Ada apa pula dengan istriku? Hei, perempuan tua! Ada apa engkau berteriak-teriak? Apakah engkau telah kesurupan iblis wanita itu? Mampus kau Manggala! Nyi Suratmi yang menjadi geram setelah mendengar apa yang telah terjadi dengan putri kandungnya, dengan tiba-tiba mengayunkan pisau kecil yang telah disiapkan ke perut Ki Manggala suaminya. Tetapi Ki Manggala adalah seorang hulu balang yang memiliki kepandaian tinggi. Dengan mudahnya ia menangkap tangan Nyi Suratmi istrinya. Apakah kau sudah gila, Ratmi? Mengapa kau jadi seperti ini? Masuk ke kamarmu dan nanti kau akan menerima hukumanmu. Baru saja Ki Manggala akan melepaskan tangan Nyi Suratmi istrinya, tetapi niatnya itu segera terhenti ketika ia melihat sosok tubuh yang mendatangi dari dalam rumahnya. Sesosok tubuh yang telah dikenalnya, yang juga telah membuatnya gelisah akhir-akhir ini jika mendengar namanya. Kau? Oh, tidak mungkin. Kau, Waris? Bagus, kau masih mengenalku. Bersiaplah sekarang untuk mampus, laki-laki bejat. Tunggu! Apakah engkau sudah tidak mengenalku lagi, Waris? Waris, kenapa engkau jadi seperti ini? Apakah sebenarnya yang telah kau lakukan? Apakah sebenarnya yang telah dilakukan ayah hingga kau jadi seperti ini? Mendendam sedemikian dalamnya pada ayah. Dendamku sedemikian dalamnya, tidak akan ada satu kekuatan pun yang akan dapat menghalanginya, sekalipun itu Prabu Purbaya sendiri. Dengarlah itu Paman Pandu. Sekarang sebaiknya demi keselamatan Paman dan juga para tokoh di halaman ini menyingkirlah kalian. Dan lihat saja bagaimana kami memberikan balasan pada laki-laki yang telah merendahkan martabat kami. Ini adalah wilayah kerajaan Sunda. Aku tidak ingin ada satupun kekuatan yang datang untuk menginjak-injak kami. Tetapi kami pun tidak akan membela mereka yang salah. Biarkan kami yang menyelesaikannya atas nama penguasa kerajaan Sunda. Lakukan tugasmu, Waris. Jangan layani mereka. Mereka adalah bagian kawan-kawanmu yang lain. Baik, Guru. Tuling Patang, jaga dan temani Manggala. Dan kau Lanut, awasi gerakan wanita-wanita liar itu.
Keadaan di halaman rumah Ki Menggala menjadi semakin memuncak. Dyah Waris yang mendengar perintah gurunya mulai bersiap dan mendekati Ki Menggala. Tetapi ia tertegun sejenak ketika melihat Nyi Suratni ibunya berada dalam cengkraman Ki Menggala ayah tirinya. Untuk beberapa saat ia terdiam, tetapi pada saat itu Culun Patang yang berada dalam jarak 2 tombak dari samping kirinya secara diam-diam melempar sebuah pisau kecil ke arah Dyah Waris. Waris! Iblis, laki-laki busuk, curang. Bagaimana keadaanmu, Waris? Tidak apa-apa, Nyai. Aku berhasil memindah. Pisau ini hanya menancap di pundak kiriku. Kulepaskan pisau ini. Tahanlah, Waris. Ikat lukamu dengan selendang untuk sementara. Sekarang, marilah kita basahi halaman ini dengan cara seluruh laki-laki yang ada. Hei! Seluruh muridku dari perguruan kembang hitam, bersiaplah! Basahilah tangan kalian dengan darah dari para prajurit Sunda yang berada di halaman rumah ini. Bunuh mereka semua! Ki Pandu Permana terkejut melihat situasi yang tiba-tiba berkembang dengan cepatnya. Untuk sesaat, pejabat kerajaan Sunda itu tak mampu untuk mengambil sikap. Akan tetapi Ki Lanut, Panglima Kerajaan Sunda, segera mengambil sikap memerintahkan para prajuritnya untuk menahan serbuan wanita-wanita yang telah bersiap maju. Untuk beberapa saat, serbuan murid-murid dari Kembang Hitam dapat ditahannya. Sementara itu Ki Lanut kemudian mengajak 3 orang tokoh khusus pengawal keraton Sunda lainnya untuk meringkus pemimpin perguruan Kembang Hitam. Untuk sesaat lamanya, keempat tokoh dari Karang Sedana dapat menahan serbuan pedang ular mas Nyai Kembang Hitam. Tetapi beberapa saat kemudian, sinar pedang ular mas itu mulai mengancam nyawa mereka. Dalam keadaan yang kritis itu, tiba-tiba terdengar teriakan meminta tolong dari kejauhan. Tolong! Tolong, Waris! Tolong! Tolong! Aku akan mengejar mereka. Aku tidak boleh membiarkan seorang diri dirinya. Aku tidak tahu sampai di mana kemampuannya. Latih, bawa kawan-kawanmu, tinggalkan tempat ini dan kejar dan cari buruan utama kita Menggala. Baik, Nyai. Hai, semuanya ke utara. Kejar dan cari Dyah Waris dan buruannya. Tinggalkan laki-laki busuk ini. Yup. Seluruh murid Kembang Hitam bergerak meninggalkan halaman rumah Ki Menggala. Sementara itu, Nyai Kembang Hitam masih terikat dalam pertempuran dengan 4 orang tokoh utama dari keraton Sunda. Aku akan menghabisi mereka semua dengan secepatnya dan kemudian meninggalkan halaman ini. Anting bulan bergerak, menerjang kiri dan kanan, berguling, berputar dengan gerak melingkar mengikuti kekuatan gaib dari pedang ular mas yang telah menguasai dirinya. Dan pada saat berikutnya, ia berteriak panjang yang sangat mengerikan. Kelak, aku akan datang lagi membuat banjir darah di keraton Sunda.
Apa yang telah terjadi? Ibliskah wanita itu? Tulung patah, tubuhnya hancur dan musnah menjadi cairan kental. Dua orang tokoh yang baru menjadi korban itu pun mungkin akan mengalami nasib yang sama. Pandu Permana, pejabat istana kerajaan Sunda, mendekati dua orang tokoh yang tidak berhasil menghindar dari sabetan pedang Nyai Kembang yang terakhir. Sementara itu dua orang lainnya yang berhasil melempar tubuh menghindarkan sambaran pedang ular mas Nyai Kembang Hitam terpaku memperhatikan keadaan dua orang kawannya yang mulai meleleh bagaikan tubuhnya yang terkena sambaran pedang ular mas. Suasana di halaman begitu mencekam. Tiga orang tokoh utama menjadi korban Nyai Kembang Hitam dan 11 orang prajurit Karang Sedana tewas di tangan murid-murid Kembang Hitam. Beberapa orang pengemis tongkat merah yang sejak tadi mengikuti kejadian di halaman rumah Ki Manggala berlalu meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu jauh di halaman rumah Ki Manggala, aku harus meninggalkan tempat ini sejauh-jauhnya, meninggalkan Kiaware dan kelompok perguruan hitamnya yang merupakan malaikat maut bagiku. Dan wanita ini akan sangat berguna bagiku. Aku akan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi dan memikirkan cara menghadapi setan-setan wanita itu. Iya. membalaskan dendammu. Tetapi keadaanmu ini cukup mengkhawatirkan, Wari. Lastri memijak beberapa jalan darah di sekitar pundak Biah Waris, dan darah yang mengalir dapat ditahan untuk beberapa saat. Sementara itu, murid-murid Kembang Hitam lainnya juga telah tiba di tempat tersebut, yang kemudian disusul oleh Nyai Kembang Hitam. Bagaimana keadaannya? Dia harus beristirahat dan mengurangi gerak. Jika tidak, darahnya akan mengalir. Nyai, tolonglah Nyai, selamatkan ibuku. Selamatkan ibuku, Nyai. Dan tangkaplah laki-laki itu. Biarkan aku membalaskan dendamku padanya. Nyai. Iya, Wari. Aku tidak perlu khawatir. Laki-laki itu cepat atau lambat akan dapat kita tangkap. Aku dapat istirahat sementara ini dengan ditemani Lastri. Biarlah aku bersama-sama dengan kawanmu lainnya akan mengejarnya. Tolonglah ibuku, Nyai. Dan aku selamanya akan mengabdi dan mempertaruhkan nyawaku untuk dirimu, Nyai. Tolonglah, Nyai. Baiklah, Wari. Tenangkan saja pikiranmu. Dengarlah. Buat 10 kelompok dan cari Ki Manggala dan ibunya Waris. Kita akan kembali bertemu besok sore di hutan perbatasan dengan atau tanpa buruan kita. Ingat.
ingat, jangan ada yang melakukan tindakan apapun terhadap Ki Manggala. Laki-laki itu adalah bagian kawanmu, dia waris. Mengerti? Mengerti. Kemudian, Nyai Kembang Hitam bersama dengan 38 murid wanita serta 10 orang laki-laki yang menjadi pengawal tandunya menyebar mencari Ki Manggala ke berbagai arah. Sementara Waris yang terluka ditemani oleh Lastri di tempat tersebut. Untuk beberapa saat, kemudian Lastri menggendongnya, membawanya pergi menuju hutan perbatasan untuk menunggu sambil merawat Diah Waris. Kita tinggalkan dulu Diah Waris yang sedang dirawat oleh Lastri, juga Nyai Kembang Hitam bersama muridnya yang tengah memburu Ki Manggala. Sekarang marilah kita mengikuti kisah Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka di tengah belantara hutan loyang. Kau benar, Dinda Cempaka. Semua tirai gaib itu sudah hilang. Lihatlah perjalanan kita sedikit lagi mendapat gangguan dari selubung tirai itu. Kita terus maju jauh ke dalam hutan loyang. Iya, Kanda Purbaya. Aku kira dengan terbuka tirai gaib itu, pastilah sebentar lagi kita akan menemukan sesuatu yang disembunyikan di dalam belantara ini. Iya, kita sudah menemukannya, Dinda. Pasanglah telingamu. Dengarlah, suara apa itu? Aku mendengarnya, Kanda. Iya. Suara gajah-gajah. Ini bukan suara. Hei, itu sepertinya suara anak kecil, Kanda. Suara seorang bocah kecil. Ayo, mari kita lihat dari arah sana datangnya suara itu. Hup! Cempaka yang menjadi tidak sabaran melesat melompat dari punggung kudanya yang kemudian diikuti oleh Prabu Purbaya menuju arah mana mereka mendengar suara-suara yang mencurigakan. Lihat itu, Kanda. Benar. Seorang bocah kecil sedang bermain-main dan melompat-lompat di atas punggung beberapa ekor gajah. Aneh, siapakah bocah itu? Mengapa ia berada di tengah belantara yang diselimuti dengan kabut gaib berkekuatan hitam? Bocah siluman tadi ya. Siapapun adanya bocah itu, aku tidak takut. Mari kita mencari tahu. Ayolah. Kayan yang tengah asik bermain dengan gajah-gajah peliharaan perguruan Kembang Hitam terkejut melihat kehadiran Prabu Purbaya dan Cempaka. Tetapi bocah yang nakal dan pemberani itu tidak menjadi gentar. Segera saja ia melompat berlari menghadang Prabu Purbaya dan Cempaka. Hei, siapa kalian? Mengapa kalian berani masuk ke dalam hutan ini? Hutan wilayah kami. Rupanya engkau cuma sekedar anak manusia yang lucu, dan bukan bocah siluman penunggu hutan ini. Hei, aku bertanya pada kalian. Kalian belum menjawabnya. Selama ini tidak pernah ada orang yang datang ke tempat kami. Baiklah adik kecil, namaku Cempaka, dan ini adalah suamiku Purbaya. Dan siapakah engkau ini? Aku bernama Kayan. Kelihatannya Bibi tidak jahat. Tentu saja aku tidak jahat, Kayan. Siapakah ibumu? Dan bersama siapa engkau tinggal di sini? Di dalam hutan yang lebat ini? Tentu saja bersama dengan ibuku dan juga paman-paman dan bibi yang lain. Maukah paman datang ke tempatku? Kebetulan ibu tidak ada di rumah. Jadi ibu dan Bayu Lastri dan juga bibi lainnya yang galak tidak mengganggu paman dan bibi. Kayan, kembali nak. Kayan, jangan main terlampau jauh. Kau akan dimakan oleh genderuwo penduduk hutan ini. Itu Bibi Kim. Sebenarnya dia cukup galak.
Tapi dia tidak berani denganku. Paman, ayolah kita main ke pondokku. Kayan, bocah kecil putra dari Nyai Kembang Hitam, menyeret Cempaka untuk mengikuti ke pondoknya. Tetapi di tengah jalan, ia bertemu dengan Nyai Engkin yang bertugas mengasuhnya. Wanita setengah tua itu tersentak kaget ketika melihat Kayan, bocah asuhannya, tengah bergandengan tangan dengan dua orang yang tidak dikenalnya. Tamu tak diundang yang tidak pernah hadir di sekitar pondokannya di hutan Loyang. Kayan, kemari. Jauhi orang-orang itu. Mereka adalah Bibi Cempaka dan Paman Purbaya. Mereka adalah orang-orang baik, Bi. Ingatlah, ibumu tidak memberikan izin kau bergaul dengan laki-laki manapun di tempat ini. Apalagi laki-laki yang asing sama sekali. Mereka baik, Bi. Kau memang tidak bisa diberitahu, Kayan. Ingat, aku nanti akan melaporkan semua perbuatanmu ini pada ibumu. Mendengar ancaman itu, Kayan segera melepaskan tangan Cempaka. Kepalanya tertunduk, dan dengan langkah yang berat, ia meninggalkan Cempaka dan Purbaya mendekati Nyai Engkin, pengasuhnya. Siapakah kalian ini sebenarnya? Dan bagaimana bisa kalian datang ke tempat ini? Kanda, pertanyaan itu membuktikan bahwa tirai gaib itu adalah buatan dari orang-orang di tempat ini. Kenapa kalian diam saja? Apakah kedatangan kalian berdua adalah untuk niat yang tidak baik? Nyai, kami adalah dua orang pengembara yang tersesat. Kami yang tengah asik menikmati keindahan hutan Loyang ini tanpa terasa telah tiba di tempat ini. Bolehkah kami tahu tempat apakah ini sebenarnya? Siapakah kalian ini sesungguhnya? Mengapa mengurung diri di tengah belantara seperti ini? Benar, Bi. Kota dan desa merupakan sebuah tempat pemukiman yang menarik dan indah. Tapi kenapa kalian justru memilih tempat yang tersembunyi seperti ini? Pertanyaanmu tidak akan kujawab. Tinggalkan tempat ini, atau kalian berdua akan tewas di tempat ini juga. Maaf, Bi. Kami tidak akan pergi dari tempat ini. Dan lagi, Kayan sahabat cilik kami itu telah mengundang kami. Kalian memang hendak mencari mati. Dora! Banting dan injak tubuh kedua orang itu hingga hancur. Salah seekor gajah yang memang sudah terlatih itu menguak sambil menerjang Cempaka. Tetapi wanita perkasa itu tetap di tempatnya menanti datangnya serangan itu. Tepat ketika belalai yang hampir sebesar tubuh Cempaka itu menghantamnya, tubuh Cempaka tiba-tiba menghilang dari hadapan gajah besar itu dan muncul di belakang gajah itu sambil mengirimkan tendangan keras ke arah pangkal kaki belakang hewan raksasa itu. Gerakannya cepat sekali dan juga tendangannya cukup berisi kekuatan untuk menyapu roboh sebuah pohon cukup besar. Bagaimana, Bi? Apakah Bibi tidak memperbolehkan kami menerima undangan bocah itu? Jangan menepuk dada dahulu, bocah ingusan. Hewan besar itu adalah hewan dungu. Sekarang kau hadapilah seranganku ini. Kanda, lihatlah. Terimalah seranganku ini. Kau benar, Dinda Cempaka. Banyu Cakrabuana. Berhati-hatilah. Walaupun belum nampak matang seperti yang dimiliki Bibi Ulan dan Prabu Sanjaya, tapi serangan-serangannya cukup hebat dan berbahaya. Bagaimana, Bi? Apakah Bibi memperbolehkan kami berdua masuk ke tempat kalian? Siapakah sebenarnya kalian ini? Kelihatannya kalian mengenal ilmu yang kami gunakan ini. Iya, Bi. Aku mengenal baik ilmu yang engkau gunakan tadi. Bukankah itu tadi adalah Banyu Cakrabuana? Iya, benar. Siapakah sebenarnya yang mengajar kalian di sini? Yang mendirikan pemukiman di tengah belantara ini? Apakah dia adalah Nyai Kembang Hitam? Kau mengenal Nyai Guru?
Apakah kalian ini musuh dari Nyai Guru ataukah sahabatnya? Kami tengah mencari seorang wanita yang merupakan kakak seperguruan kami. Dia adalah Anting Wulan. Apakah kalian tidak mengenalnya? Siapakah sebenarnya Nyai Kembang Hitam itu? Kami semua tidak mengenalnya. Kami hanya tahu bahwa ia bernama Nyai Kembang Hitam. Nyai Kembang Hitam adalah ibuku. Ibumu? Benar, Bibi Cempaka. Dia galak, tetapi sangat sayang padaku. Sekarang bagaimana? Apakah kami boleh masuk dan main ke tempat kalian? Boleh saja. Bagaimana, Bibi Kim? Aku memang tidak kuasa untuk mencegah kalian. Mudah-mudahan kalian tidaklah datang untuk mengacau. Marilah. Hore! Hore! Ayo, cepat kita ke arah sana. Di sana pondokan kami berada. Paman, ayo Bibi. Kembali Cempaka menuju pondokan perguruan Kembang Hitam. Setelah membebaskan totokan Nyai Engkin, Prabu Purbaya segera menyusul Cempaka. Setiba di pondokan perguruan Kembang Hitam, keadaan menjadi gaduh melihat kedatangan Prabu Purbaya dan Cempaka yang merupakan orang asing pertama yang menjadi tamu mereka selama 6 tahun. Beberapa laki-laki mengejar dan mendekati Prabu Purbaya dan Cempaka. Tetapi beberapa saat kemudian, seluruh penghuni pondokan itu telah keluar dan mengerumuni Prabu Purbaya dan Cempaka. 9 laki-laki dan 6 orang wanita yang telah berusia lanjut. Siapakah mereka, Nyai Engkin? Bagaimanakah mereka dapat masuk ke tempat kita? Aku tidak tahu. Mereka tiba-tiba saja berada sekitar tempat ini. Agaknya Dewata Agung yang mengirimnya masuk dan menyelamatkannya dari siluman-siluman penunggu hutan loyang ini. Jadi kalian semua terkurung dalam hutan ini oleh kekuatan iblis itu? Benar, Nona. Lalu bagaimana engkau dapat masuk kemari? Ikatan tirai itu telah lenyap. Juga ular-ular mas yang berbahaya telah musnah. Kau bohong, Nona. Bagaimana kau tahu telah lenyap segala mara bahaya itu? Jika kau tidak percaya, sudahlah. Yang jelas, kau telah melihat sendiri. Aku berhasil masuk menerobos tirai gaib yang semula menggangguku. Jadi kau mau mengatakan bahwa tirai itu sudah hilang dan kaulah yang telah merobeknya? Sudahlah. Ayolah Bibi Cempaka. Paman, mari kita masuk ke pondokku. Tunggu. Apakah engkau lupa, Kayan? Tamumu yang satu ini tidak boleh memasuki pintu pagar ini. Apalagi ke dalam pondok ibumu, Nyai Kembang Hitam. Tapi... Maaf. Perlu Tuan ketahui bahwa pondokan itu adalah pondokan kami kaum wanita. Dan laki-laki tidak seorang pun yang diperbolehkan masuk ke sana. Bahkan ke dalam halaman itu melalui pintu pagar ini. Begitukah? Aneh. Tetapi mengapa bisa begitu, Bibi Engkin? Engkau boleh masuk ke dalam. Dan suamimu itu biarlah di pondokan sebelah sana. Pondokan kaum laki-laki. Tapi kenapa bisa ada peraturan seperti itu, Bibi Engkin? Ini adalah peraturan yang telah dibuat oleh Nyai Guru Kembang Hitam. Bagi kami kaum laki-laki adalah manusia rendah, manusia kelas 2. Dan mereka itu berada di sini adalah hanya untuk membantu kami kaum wanita. Maaf, jika begitu, biarlah aku di sini saja. Aku tidak akan masuk ke sana. Bagiku, laki-laki dan wanita memiliki martabat yang sama. Apalagi suamiku ini, dia adalah laki-laki yang kujunjung tinggi di atas segalanya. Maaf, itu adalah peraturan di tempat ini. Tidak mengapa. Maaf, Kayan. Kita bisa berbincang-bincang di tempat ini.
Atau di tempat mereka saja, di tempat kaum laki-laki? Peraturan kami melarang kaum wanita masuk ke sana. Hei, wanita yang mana yang kalian larang? Murid perguruan kembang hitam ini? Atau juga aku? Kisanak, apakah kalian dapat menerima aku dan suamiku untuk beristirahat di tempat kalian? Marilah kalian. Nyai Engkin tidak dapat berbuat banyak. Ia dan juga teman-temannya yang lain menyadari bahwa dua orang itu tidak terikat oleh peraturan perguruan kembang hitam. Sementara Nyai Engkin sibuk menjawab pertanyaan teman wanitanya tentang dua orang tamunya, Prabu Purbaya dan Cempaka yang ditemani Kayan tiba di pondokan kaum laki-laki. Mari, silakan masuk. Tuan adalah tamu pertama kami di sini. Dan wanita seperti istri Tuan ini tidak pernah dapat kami impikan sekalipun. Hanya sekedar hadir tempat ini. Duduklah. Terima kasih. Kau duduklah di sini, Dinda. Banyak yang ingin kami tanyakan, yang kami tidak mengerti tentang kehadiran Tuan berdua. Sungguh. Kami akan jelaskan segalanya. Tetapi dapatkah engkau menjelaskan pada kami bagaimana sesungguhnya rupa dari pemimpin perguruan ini, Nyai Kembang Hitam? Untuk apakah? Apakah kalian telah bertemu dengan Nyai Kembang Hitam yang baru saja meninggalkan perguruan kami ini? Tidak. Tetapi kami tengah mencari seseorang yang mempunyai hubungan erat dengan kami. Ceritakanlah sedikit ciri-ciri dari Nyai Kembang di sana. Baiklah. Dia adalah seorang wanita cantik dan manis, berkulit sawo matang, tidak berbeda dengan kami. Rambutnya sedikit melewati bahu. Dan apakah senjata andalannya? Sebilah pedang berwarna kuning emas dan bergagang kepala ular. Kanda. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Paman. Lalu bagaimanakah bisa kami berjumpa dengannya? Kapan Nyai Kembang Hitam akan kembali kemari? Entahlah. Mungkin masih lama sekali. Baru 3 malam ia meninggalkan perguruan ini. Tahukah engkau kemana saja tujuan Nyai Kembang Hitam bersama dengan murid-muridnya? Mereka keluar dari tempat ini untuk mengumbar dendam perguruan ini. Dendam murid-murid wanitanya terhadap kaum laki-laki. Perguruan ini kelihatannya sengaja dibentuk untuk menginjak kaum laki-laki dan mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Jadi, itukah sebabnya kalian semua tidak diperbolehkan masuk ke pondokan utama, pondokan kaum wanita? Juga suamiku tidak diperbolehkan masuk ke sana? Benar. Kami semua di sini kaum laki-laki hanyalah merupakan kaum hamba saja yang bertugas melayani mereka. Lalu, apa engkau tidak tahu tujuan mereka yang pasti? Sebenarnya, apakah maksud menanyakan semua ini, Tuanku Purbaya? Seperti yang engkau ketahui, kami ingin sekali berjumpa dengannya. Apakah setelah berjumpa dengannya, Tuan berdua akan bergabung dan semakin menekan kami? Tidak, Kisanak. Walaupun aku adalah seorang wanita, aku tidak sependapat dengan Nyai Kembang Hitam pimpinan kalian. Mungkin aku akan mencoba menyelesaikan penderitaan kalian. Apa maksud Nona? Aku akan membendung rencana Nyai Kembang Hitam jika itu memang kalian kehendaki. Jika memang kalian menjadi menderita karenanya. Tapi itu tidak mungkin. Nyai Kembang Hitam sangat hebat kepandaiannya. Iya. Tidak mungkin, Nona. Beberapa orang teman kami ada yang berusaha melarikan diri. Hampir setiap tahun ada yang mencoba melarikan diri, tetapi semuanya gagal. Dan tubuh mereka yang menghilang pada sore hari muncul pada pagi harinya dalam keadaan hangus dengan ratusan luka kecil akibat gigitan ular-ular berbisa. Ketahuilah, Paman. Ular-ular berbisa itu sudah lenyap sama sekali. Juga tirai gaib yang menyelubungi hutan ini. Kalian semua sudah merdeka. Jika memang kalian ingin meninggalkan tempat ini. Kau berdusta, Tuan. Nona. Janganlah mempermainkan kami, Tuan muda. Kami semua akan mati di tengah hutan loyang itu karena dustamu. Kalian bisa ikut denganku jika memang kalian ingin meninggalkan tempat ini. Kita tinggalkan tempat ini. Ayo Tuan, kita tinggalkan tempat ini. Ayo Tuan. Tunggu dulu. Kita tinggalkan tempat ini. Tunggu dulu.
kalian semua belum memberikan penjelasan pada kami tentang keberadaan Nyai Kembang Hitam saat ini. Kemana saja tujuan beliau meninggalkan hutan ini? Oh, dia menuju perguruan Raja Wali Emas, kemudian ke kerajaan Dadali Putih, dan terakhir dari tujuan utama mereka adalah Karangsedana, keraton kerajaan Sunda. Oh, celaka Kanda. Raja Wali Mas dan keraton Dadali Putih telah dikunjunginya. Sekarang, saat ini tentu... Ya, saat ini tentu keraton Sunda. Kita harus segera kembali. Ayolah, kita segera kembali, Kanda. Bersiaplah kalian secepatnya jika akan meninggalkan tempat ini. Aku tunggu kalian di halaman luar. Mari, Kayan. Kayan, bocah kecil putra dari Nyai Kembang Hitam yang sejak tadi berada di samping Cempaka dan mendengarkan seluruh pembicaraan, menjadi tidak habis mengerti dengan tujuan dan maksud kedatangan Prabu Purbaya dan Cempaka. Oh, mau kemana Kak Bibi dan Paman? Siapakah sesungguhnya Paman dan Bibi? Marilah kita keluar dahulu dan berbicara di luar. Paman dan Bibi akan meninggalkan saya dan Paman dan Bibi akan mengajak mereka. Mereka akan lari, Paman. Dan Ibu pasti akan menjadi marah. Kayan, kelak kau akan tahu bahwa ibumu telah melakukan tindakan yang tidak benar. Mereka itu bukanlah murid yang datang mengabdi dengan penuh hasrat dan harapan, tetapi mereka adalah tawanan yang tidak memiliki kemerdekaan. Aku tidak mengerti. Paman dan Bibi sangat baik, tetapi Paman dan Bibi telah melanggar peraturan di sini. Karena itu, Paman dan Bibi harus... Tanpa diduga oleh Cempaka yang berada di samping bocah itu, sebuah pukulan yang cukup bertenaga menerpa pinggangnya. Tetapi Cempaka mampu menguasai dirinya. Sambil menyeringai kesakitan, ia menangkap tangan Kayan. Lepaskan! Kayan jahat! Kayan akan melarikan paman-paman dari perguruan Kembang Hitam ini. Lepaskan! Kayan, baiklah. Tapi kau harus mengerti dengan semua perbuatan kami. Aku akan memberitahu Bibi Engkim dan wanita-wanita lain yang ada. Anak itu dapat menjadi batu sandungan bagi tanah Pasundan kelak di kemudian hari. Semoga saja tidak, Dinda. Aku melihat justru sikap utama dari seorang bocah yang mempertahankan dan membela kepentingan ibunya. Tetapi itu justru bertentangan dengan kebenaran. Kebenaran baginya saat ini adalah membela kepentingan ibunya. Ya. Mudah-mudahan kelak ia akan dapat membuka matanya lebih luas, melihat kebenaran dalam artian yang luas. Kebenaran yang dapat mewakili kepentingan umum, kepentingan masyarakat luas. Beberapa laki-laki penghuni padepokan telah bersiap di halaman pondokan kaum laki-laki. Tetapi di belakang pondokan, Digul tengah dihadapi oleh sebuah kejadian yang di luar dugaannya. Tidak, aku tidak akan meninggalkan tempat ini, Kang Digul. Kau ini benar-benar aneh. Aku telah melepaskan ikatan yang telah memasung dirimu. Dan saat ini telah hadir 2 orang pendekar yang akan mengantarkan kita keluar meninggalkan hutan ini. Kenapa justru kau tidak mau? Sudah aku katakan, aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Aku akan tetap tinggal di tempat ini. Mungkin untuk selamanya. Kau ini aneh sekali. Apakah karena Wiatsi? Liswara, aku mengenalmu sejak dahulu. Bahkan sejak kanak-kanak dulu. Kita telah berkawan di desa kita sebelum datangnya Kembang Hitam menculik kita. Aku mengenal semangatmu, semangat yang kau sembunyikan untuk melarikan diri, meninggalkan tempat ini. Tetapi, mengapa sekarang?
Maafkan aku, Kang Digul. Maafkan aku. Kau pergilah bersama dengan kawan-kawan yang lain. Tamu kita ini adalah sepasang pendekar yang hebat. Mereka telah mampu masuk dan menembus hutan loyang yang angker. Dan sekarang mereka akan mengantarkan kita meninggalkan hutan loyang ini, meninggalkan penjara menyebalkan ini. Kita akan selamat tiba di luar hutan ini bersama mereka. Kau tidak usah khawatir akan mendapat celaka. Atau aku akan memaksamu. Tidak, jangan mencoba memaksaku, Kakang Digul. Walaupun ikatan ini telah kau lepas, aku tetap tidak ingin lari meninggalkan tempat ini. Bodoh, anak bodoh, anak bodoh, anak bodoh. Kau akan mampus menderita bersama dengan wanita-wanita yang telah kemasukan kuntilanak itu. Aku akan memaksamu. Tidak, aku tidak akan pergi. Ayolah, kita harus segera meninggalkan tempat ini, Kisanak. Waktuku tidaklah banyak. Baiklah, aku akan meringkus dan membawa serta kawanku ini. Iya, aku akan bawanya dulu, Tuan. Jangan coba-coba, Kang Digul. Aku akan melawanmu. Tunggu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kalian bertengkar dalam situasi seperti ini? Kawanku yang bodoh ini tiba-tiba saja menjadi gila karena hukuman yang berat dari Nyi Kembang Hitam. Benarkah kau tidak ingin meninggalkan tempat ini, Sobat? Pergilah saja kalian semua. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini. Mengapa begitu? Bukankah Nyai Kembang Hitam adalah wanita yang jahat dan kejam? Tidak, jangan mengatakan itu lagi, atau aku akan mengadu nyawa dengan kalian. Kau 3 hari aku terikat di tempat ini. Dan waktu itu aku pergunakan untuk merenungi dan memikirkan tentang segala keanehan dari sikap Nyi Kembang. Akhirnya aku menarik kesimpulan bahwa beliau adalah seorang wanita yang patut untuk dikasihani. Beliau pastilah mempunyai latar belakang pengalaman yang pahit, bahkan mungkin teramat pahit, hingga ia bersikap seperti ini. Selama ini beliau nampak begitu kejam, bertangan besi terhadap murid-murid wanita dan juga terhadap kita kaum laki-laki. Tetapi dari Wiatsi, kekasihku, aku mendapat cerita lain tentang dirinya, tentang tangisan-tangisannya di malam hari, tentang igoan-igoan dari mimpi buruknya yang sempat didengar oleh putranya Kayan, juga tentang kebaikannya yang sangat tersembunyi di antara sikap kejamnya. Kebaikannya? Iya. Pada malam pertama aku menjalani hukuman, aku sempat bersumpah pada diriku sendiri bahwa siapa saja yang dapat membebaskan aku untuk dapat berjumpa dengan kekasihku sebelum ia pergi meninggalkan perguruan ini, aku akan membalas budinya itu, membela kepentingan orang tersebut dengan taruhan nyawa seumur hidupku. Lalu apa hubungannya semua itu dengan sikapmu saat ini? Ternyata pada pagi hari menjelang fajar, kekasihku Wiatsi datang menemui aku untuk pamit meninggalkan perguruan ini. Dan dia justru datang menemuiku atas izin dari Nyi Kembang Hitam secara diam-diam. Karena itu, aku akan melaksanakan sumpahku untuk mengabdi pada Nyai Kembang Hitam. Mengapa engkau jadi seperti ini, Riswara? Pergilah, Kakang Digul. Kuharap kau mau mengerti dengan perubahan sikapku ini. Sumpahku itu aku buat karena kekhawatiranku tentang kepergiannya sekarang, tentang salah satu tujuannya, yaitu keraton kerajaan Sunda. Kenapa dengan kerajaan Sunda, Kisanak? Aku mendengar banyak tentang kehebatan penguasa kerajaan itu, tentang kesaktiannya yang bagaikan dewa. Aku khawatir Wiatsi kekasihku akan tewas dalam kepergiannya saat ini. Bukankah itu berarti Nyi Kembang Hitam pun akan kena batunya? Ia akan mendapat celaka. Dan apalagi yang kau tunggu sekarang? Ayolah kita tinggalkan tempat ini. Tidak. Aku telah memutuskan sikapku. Jangan paksa aku lagi. Tinggalkan bilikku ini. Oh, gila, kau bodoh. Marilah kita pergi, Digul. Kawanmu Riswara telah menentukan sikapnya dan merasa bahagia dengan jalannya sekarang.
Mari. Prabu Purbaya, Cempaka dan Digul keluar meninggalkan bilik kecil yang merupakan kamar tahanan Riswara. Tetapi di luar pondok ternyata telah menunggu 6 wanita setengah baya dengan pedang terhunus, dan 8 orang laki-laki yang bersiap dengan buntalan mereka kini telah mengganti dengan berbagai macam senjata di tangan mereka. Lihat itu, Kanda Purbaya. Pertempuran akan segera terjadi antara kaum laki-laki dan wanita. Aku akan mencegahnya. Tunggu! Hentikan pertempuran ini, Bibi Engkim. Maaf, kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk mencegah pelarian ini. Kami datang bukannya untuk mengacau di perguruan ini, Bibi. Tetapi aku mendengar bahwa mereka semua ini, kaum laki-laki, diperlakukan secara tidak adil di perguruan kembang hitam ini. Hentikan pertempuran, Bibi Engkim. Maaf, Nyonya Muda. Kami akan mempertaruhkan nyawa kami untuk mencegah pelarian ini. Kami datang bukannya untuk mengacaukan perguruan ini, Bibi. Tetapi aku mendapat tahu bahwa mereka semua ini, kaum laki-laki, diperlakukan secara tidak adil dalam perguruan kembang hitam ini. Mereka lebih merasakan dirinya sebagai tawanan ketimbang murid. Karena itu, mereka sekarang memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Dan kami pun telah memutuskan untuk mencegah kepergian mereka, kecuali kalian berdua. Dan untuk itu, nyawa kami sebagai taruhannya. Mari kita terjang mereka, kawan-kawan. Kita harus meninggalkan tempat ini. Saat ini juga. Tunggu dulu. Jangan bertindak sembarangan, Digul. Tapi bukankah Tuan pun harus segera meninggalkan tempat ini? Apa lagi yang harus kita tunggu? Iya. Tapi serahkanlah pada kami semuanya. Dinda, kau lumpuhkanlah mereka. Baik, Kanda. Maaf, Bibi Engkim. Kami tidak mempunyai banyak waktu. Cempaka bergerak bagaikan seekor kelelawar, tetapi serangannya yang dilancarkan mendahuluinya jauh lebih cepat. Hal mana membuat Nyai Engkin dan kawan-kawan lainnya tidak sanggup menyambutnya. Apalagi yang kalian tunggu? Mengapa kalian bengong? Hayo, cepat tinggalkan tempat ini. Ke arah selatan. Baik. Ayo kawan-kawan. Oi, jangan pergi! Berhenti! Bocah itu pun harus engkau lumpuhkan, Dinda. Lihat, itu dia mengejar rombongan pelarian itu. Baiklah, Kanda. Tunggu, adik kecil. Lepaskan aku. Mereka tidak boleh pergi. Lepas. Mudah-mudahan kelak kau akan mengetahui bahwa yang kami lakukan ini adalah benar, Kayan. Nah, aku pergi, adik kecil. Mari, Kanda, kita susul mereka segera. Purbaya dan permaisurinya Cempaka pergi meninggalkan halaman pondokan kaum laki-laki, meninggalkan 6 orang wanita setengah baya dan seorang bocah yang terkapar tidak berdaya. Beberapa saat kemudian, kesunyian melanda sekitar halaman itu. Nyai Engkin memandang ke arah kawan-kawannya untuk mencoba menanyakan keadaan mereka. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu untuk bersuara, apalagi bergerak. Beberapa saat kemudian, keheningan itu dipecahkan oleh suara derit pintu yang halus. Pintu pondokan di hadapan mereka
pondokan kaum laki-laki. Apa yang terjadi dengan mereka? Siapakah yang telah melakukan hal ini? Kakang Dikul? Tidak mungkin ia melakukannya. Apa dua orang tamu asing itu? Itu Kayan. Kayan! Kau tidak dapat bicara. Pastilah jalan darah di sekitar lehernya ada yang tertutup. Aku akan mencoba melepaskannya. Paman Iswara, Paman tidak lari bersama mereka? Tidak, Kayan. Aku belum menyelesaikan masa hukumanku. Dan lagi, aku telah menentukan sikapku untuk tetap di sini bersama dengan Nyai Kembang Hitam ibumu. Paman bisa menyembuhkan saya? Ya, akan ku coba, Kayan. Aku bisa bergerak lagi, Paman Suara? Iya. Cepat sembuhkan Bibi Engkim. Kayan menyeret Riswara mendekati Bibi Engkin. Tetapi di hadapan wanita itu ia berhenti. Diam, tidak berani melakukan gerakan apapun. Pemuda itu tidak mempunyai keberanian untuk menyentuh Nyai Engkin. Ayo Paman, sembuhkan Bibi Engkim. Dan aku akan mengeluarkan seluruh gajah-gajah kita untuk mengejar mereka. Tetapi... Ayo cepat Paman. Tetapi aku tidak berani, Kayan. Tapi Paman harus menolong Bibi Engkim. Bibi, bukankah Paman Riswara boleh menolong Bibi? Nyai Engkin yang terkapar tidak berdaya, hanya mampu membisu. Untuk menganggukkan kepalanya, ia tidak mempunyai kekuatan lagi. Kayan, bocah kecil yang nakal itu, segera menyeret Riswara untuk lebih mendekati lagi. Ayolah Paman Riswara, aku mengenal Bibi Engkin. Kedipan matanya itu berarti ia setuju. Cepat Paman Riswara. Baik, Kayan. Maafkan aku, Nyai. Kembang pasti akan membalas semua ini. Bebaskanlah kelumpuhannya, Paman Suara. Aku akan mengumpulkan seluruh gajah kita dari belakang. Riswara kemudian mengembalikan keadaan Nyai Engkin yang lumpuh dengan membuka jalan darah di sekitar pinggangnya. Dan setelah itu Nyai Engkin mengambil alih. Ia yang membuka jalan darah dari 5 orang rekannya yang lain. Baru saja ia selesai mengembalikan keadaan teman-temannya. Ayo Bibi, kita kejar pelarian-pelarian itu. Tidak ada gunanya, Kayan. Mereka, 2 orang muda itu adalah sangatlah tangguh. Kita tidak akan dapat mencegah mereka. Biarlah nanti Nyai Kembang Hitam ibumu yang menyelesaikannya. Tapi nanti ibu akan menyalahkan Bibi yang tidak dapat mencegah mereka. Tidak. Aku kira Nyai Kembang Hitam ibumu tidak akan menyalahkan aku. Karena kepandaian 2 orang tadi jauh sekali di atas kita. Mereka sudah jelas-jelas bukan tandingan kita. Kembalikanlah gajah-gajah itu, Kayan. Tetapi, bukankah Paman Purbaya dan Bibi Cempaka tidak akan menemaninya terus? Kita dapat mencari mereka di tempat asal mereka dan membawa mereka kembali sebelum ibu kembali kemari. Tidak mungkin, Kayan. Kita tidak boleh meninggalkan perguruan ini. Kita ditinggalkan di sini adalah untuk menjaganya. Setidak-tidaknya membersihkan tempat ini sampai Nyai Guru Kembang Hitam kembali. Kembalikan gajah itu. Dan biarlah nanti aku yang akan mempertanggungjawabkan semuanya pada Nyai Kembang Hitam. Dan kau, rupanya kau tidak mau melaksanakan hukuman pasung yang telah dibuat dan ditentukan Mbak Yulastri. Kawanku Dikul yang melepaskannya.
dan mengajakku untuk pergi melarikan diri bersamanya. Lalu mengapa engkau tidak pergi bersama mereka? Aku tidak akan pergi. Dan itu adalah ketetapan hatiku. Baiklah. Mudah-mudahan saja Nyai Guru Kembang Hitam akan memperhitungkan sikapmu yang menjilatnya itu. Kau kembalilah ke pondokmu, Kayan. Hari sudah siang. Saatnya makan siang untukmu. Kayan berlalu dari halaman pondokan kaum laki-laki yang kemudian diikuti oleh 6 orang wanita setengah baya. Kini di halaman pondokan kaum laki-laki menjadi sunyi. Yang tinggal hanyalah Riswara seorang diri yang tengah melamun, memandang jauh ke depan, memikirkan tentang dirinya dan juga kekasihnya Wiyatsih. Sementara itu di bagian timur Karangsedana, di sebuah hutan yang sepi, Tidak aku sangka kau adalah iblis yang kejam. Begitu tega kau merusak pagar Ayuwari, anakku, yang juga adalah anakmu. Aku bersumpah akan membunuhmu, Kakang. Aku akan membasahi tanganku ini dengan darah manusia iblis seperti dirimu. Tutup mulutmu, perempuan tua tidak tahu diri. Kau ibu dan anak telah merusak kehormatanku, merusak nama baikku di keraton Sunda. Sekarang nama baikmu yang rusak. Tapi sebentar lagi, jika Dyahwari berhasil mengejarmu, menemukan persembunyianmu ini, bukan hanya nama besarmu yang rusak, tapi perutmu yang akan rusak, dirobek hancur olehnya, dan juga olehku, Manggala. Diam! Atau aku akan merobek wajahmu lebih dahulu. Gara-gara kalian, ibu dan anak, aku kelaparan. Tidak makan sejak semalam. Tunggulah kau di sini. Aku akan mencari sesuatu yang dapat dimakan. Dan demi keamanan, mulutmu itu harus aku tutup rapat-rapat. Mudah-mudahan tidak akan ada hewan buas yang akan melahap Muradmi. Gua ini tidaklah terlalu dalam. Selamat tinggal. Aku akan mencari hewan buruan di sekitar gua ini. Aku tidak akan pergi terlalu jauh. Ya, apapun yang dapat kumakan. Itu seekor burung yang cukup besar. Aku akan melemparnya dengan batu kecil. Ya, sasaranku cukup besar. Aku pasti akan dapat mengenainya. Ya, bagus sekali. Tepat sasaranku. Aku akan mengambilnya di semak-semak sana. Di mana hewan sial itu? Oh, itu dia. Oh, beruntung sekali. Burung cukup besar. Cukup untukku dan wanita tua itu. Ki Manggala segera mengambil hewan buruannya dari semak-semak yang rimbun. Tetapi baru saja ia hendak melangkah kembali, telinganya yang cukup tajam mendengar langkah-langkah beberapa orang yang mendekati tempatnya. Setan. Siapa pula itu yang datang kemari? Oh, 3 orang menuju kemari. Oh, mereka ada di balik semak pohon besar itu. Ya, aku belum dapat melihat jelas siapa mereka. Oh, aku tidak boleh menampakkan diri. Bukan tidak mungkin mereka adalah... Oh, benar-benar setan. 3 orang wanita muda. Setan. Aku yakin mereka adalah murid-murid dari Kembang Hitam yang disebar untuk mencari jejakku. Setan. Apa yang akan kulakukan?
Untung saja burung ini sudah tidak bernyawa. Jika tidak, tentu suaranya akan mengundang perhatian 3 wanita muda itu. Mereka mulai menjauhi tempatku ini. Bagus. Pergilah jauh-jauh, hei iblis wanita. Jika saja aku dapat memastikan bahwa mereka hanyalah bertiga, aku akan menghadapinya. Walaupun aku bukanlah seorang panglima, tapi kalian boleh mencoba kemampuanku. Bagus. Mereka semakin menjauh. Ya. Sekarang aku dapat kembali ke gua persembunyianku. Tapi bagaimana bisa aku membakar burung ini untuk pengisi perutku? Asapnya yang harum akan menyebar jauh kemana-mana. Tengah asik Ki Manggala melamun dalam perjalanannya menuju kembali ke gua persembunyiannya. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara ribut dari 3 orang wanita muda, murid perguruan Kembang Hitam. Oh, setan. Rupanya mereka juga tengah masuk lubang. Oh, celaka. Kelinci buruannya itu menuju gua persembunyianku. Nyi Suratmi yang merupakan sandera bagi keselamatanku ada di sana. Aku harus mencegahnya untuk masuk ke dalam gua itu. Tapi dengan begitu aku akan berhadapan dengan mereka. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Purbaya berhasil membebaskan kaum laki-laki yang merasa terjajah di perguruan Kembang Hitam. Juga diceritakan tentang Ki Manggala yang melarikan istrinya Nyi Suratmi, yang juga dijadikan sandera bagi keselamatan dirinya dari intayan maut tangan Dyahwari, anak tirinya, yang telah dirusak pagar ayunya pada 6 tahun yang lalu. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Ki Manggala terpaksa lari meninggalkan Semak Belukar ketika melihat beberapa orang murid perguruan Kembang Hitam menemukan gua tempatnya menyembunyikan Nyi Suratmi. Celaka. Benar-benar kelinci buruan mereka memasuki gua tempat aku menyembunyikan Suratmi. Habislah aku. Tidak ada jalan lain kecuali melarikan diri secepatnya dari tempat ini. Adik Ningrum, cepat masuk kemari. Aku menemukannya. Lihat, bukankah ini ibu dari Dyahwari? Kalian teman dari Wari, anakku. Benar, Bu. Di manakah laki-laki busuk yang melarikan ibu semalam? Ia keluar mencari makanan. Pasti tidak jauh dari sini, Nak. Kudanya disembunyikan di belakang gua ini. Kau jagalah dia, Wiyatsi. Biar aku bersama dengan Rinjani mengejar laki-laki bajingan itu. Mari, Rinjani, mari. Kudanya. Berarti Ki Manggala meninggalkan tempat ini dengan berjalan kaki. Dan itu berarti dan pasti dia akan menuju bagian hutan yang lebat di sebelah sana. Ayo kita coba mengejarnya secara berpencar, Rinjani. Baik, Ningrum. Napasku. Kenapa jadi seperti ini? Belum berapa lama berlari sudah seperti ini. Tapi kukira
Sudah cukup jauh aku berlari menjauhi gua itu. Sebaiknya aku beristirahat saja. Ya. Beristirahat di sini untuk beberapa saat. Mereka telah menemukan Suratmi. Tidak ada lagi yang dapat kujadikan andalan menghadapi kelompok perguruan kembang hitam itu. Aku akan menghadapinya dengan kemampuanku, dengan kekuatanku. Ya, sekilas aku sempat melihat pertempuran antara Nyai Kembang Hitam dengan 3 orang panglima keraton Sunda. Oh, hebat sekali wanita itu. Agaknya kepandaiannya jauh di atas kepandaianku. Ya, aku harus melarikan diri, menjauhi wanita iblis itu. Aku akan berlari lagi. Oh, setan. Untuk apa bangkai burung ini aku bawa-bawa? Membuat tanganku jadi amis saja. Ki Manggala melempar bangkai burung dari tangannya. Setelah membersihkan bulu halus yang menempel di tangannya, Ki Manggala bersiap untuk lari kembali menjauhi wilayah Karangsedana. Akan tetapi, kemanapun kau bersembunyi, tidak akan lepas dari tangan kami, perguruan kembang hitam. Bagus. Kau muncul wanita liar. Memang saat ini aku telah menjadi semakin muak dan sebal dengan tingkah kalian. Di manakah kawan-kawanmu yang lain? Suruh mereka keluar. Tidak perlu kau berpura-pura kakek tua. Bukankah engkau khawatir jika aku datang bersama dengan kawan-kawanku? Aku datang seorang diri. Nah, ayo, bersiaplah. Aku akan meringkus dan memberikan hajaran padamu sebelum Diahwari mengirimmu ke neraka. Baik. Hebat sekali wanita ini. Apakah kepandaian seluruh anggota wanita itu sehebat ini? Iya. Gila. Mau lari kemana engkau kakek tua? Jangan khawatir Nona Manis. Aku Ki Manggala tidak pernah undur dan gentar menghadapi wanita secantik dan semanis engkau. Ya, awas. Iya. Bagaimana Nona Manis? Walau bagaimana hebatnya pun, engkau adalah tetap seorang wanita. Harus tunduk pada aku, laki-laki. Ki Manggala untuk sesaat melupakan keadaan yang berbahaya di sekelilingnya. Tubuh Rinjani yang tergolek di rerumputan tiba-tiba saja membuatnya lupa segala-gala. Ia mendekati dan kemudian bersimpuh di hadapan Rinjani. Sekarang apa yang akan kau katakan, Nona Manis? Siapa namamu? Siapa namamu? Siapakah namamu? Jangan sentuh aku, kakek busuk. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh. Aku bahkan akan berbuat lebih jauh dari itu. Ki Manggala, laki-laki berusia lebih dari 50 tahun itu, mulai bertindak liar. Tangannya meraba-raba tubuh Rinjani. Gadis muda murid dari Nyai Kembang Hitam mendelik. Matanya terbuka lebar. Nafasnya terengah-engah menahan rasa geram yang tiada terperikan. Tetapi belum lagi terlalu jauh tindakan Ki Manggala itu. Sebuah teriakan kemarahan melengking dibarengi dengan terjangan kaki yang hebat yang membuat tubuh Ki Manggala terlempar. Bangunlah Rinjani. Kau benar-benar laki-laki busuk. Kemampuan mereka berdua tidak akan dapat kutahan. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Hei, mau lari kemana kau? Kau kira dapat lari dari tempat ini? Ningrung yang masih bersiaga di pinggir arena melesat cepat mengejar Ki Manggala. Dan sambil berlari dari belakang, gadis muda murid perguruan Nyai Kembang Hitam itu melontarkan pukulan jarak jauh.
Hal mana membuat Ki Manggala harus berbalik dan melayani gadis itu kembali. Dan Rinjani yang telah tiba menerjangnya dan mengepung Ki Manggala bersama Ningrum dengan serangan-serangan hebat. Aku tidak akan dapat melayani serangan mereka berdua lebih lama lagi. Hup, ya. Terimalah ini laki-laki busuk. Hup, tunggu Adik Rinjani. Jangan lukai kakek tua itu. Dia adalah bagian Diahwari. Tapi ingat pesan dari Nyai Guru Kembang Hitam. Baiklah, jika begitu, biarlah nanti aku akan meminta bagian pada Diahwari untuk membantunya merobek perutnya yang besar itu. Kita seret kerbau ini ke gua tadi, dan kemudian mengikatnya di kuda yang ada di gua itu, dan segera menuju hutan perbatasan tempat pertemuan yang ditentukan Nyai Guru Kembang Hitam. Apakah kau masih mengingat di mana tempat itu, Ningrum? Tempat pertemuan yang ditentukan Nyai Guru. Aku kurang mengerti keadaan di sekitar tempat ini, Ningrum. Jangan khawatir. Ayo, cepat kita cari gua itu. Dan mengenai tempat pertemuan itu, letaknya aku masih mengingatnya. Di sebelah utara tempat ini. Mari. Ayo, bangkit. Dan jangan berpura-pura lumpuh. Seluruh tubuhku terasa sakit. Pukulan kedua gadis itu susul menyusul, membuat isi dadaku seakan-akan rontok. Ayo, jalan terus ke depan. Dan jangan berpaling. Aku muak melihat wajahmu. Sementara itu menjelang sore hari, Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka telah tiba di pinggiran hutan Loyang dan melepaskan 9 orang laki-laki murid perguruan Kembang Hitam. Setelah mengucapkan terima kasih, 9 laki-laki yang terdiri dari pemuda dan orang tua berserabutan menghilang ke berbagai arah, menikmati kebebasan mereka. Yang tinggal di pinggiran hutan Loyang itu kini hanyalah Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka. Kita akan menggunakan Aji Halimunan agar segera sampai ke istana. Iya, Kanda. Hatiku pun menjadi berdebar, cemas memikirkan ulah Nyai Kembang Hitam. Marilah, Kanda. Kemudian, sepasang suami istri yang merupakan manusia utama di bumi Pasundan itu memejamkan matanya, berkomat kamit merapal Aji Halimun, dan beberapa saat kemudian, pada saat yang hampir bersamaan di Keraton Sunda, Tuanku Pandu! Tuanku Pandu Permana! Ada apa engkau mencariku, prajurit? Gusti Prabu Purbaya ingin bertemu dengan Tuan. Gusti Prabu Purbaya sudah kembali. Mengapa engkau tidak memberitahu? Apa saja kerja prajurit jaga? Ampun, Tuanku Pandu. Hamba tidak tahu kapan Gusti Prabu tiba bersama permaisuri. Juga seluruh penghuni istana ini tidak mengetahui bagaimana cara beliau tiba di istana ini. Tiba-tiba saja beliau berada di dalam kamarnya. Bahkan para dayang yang menanti di muka pintu kamar beliau tidak melihat kedatangannya, Tuan. Mana bisa seperti itu? Masakan Gusti Prabu Purbaya masuk melalui atap hanya untuk masuk ke dalam istananya sendiri, ke dalam kamarnya sendiri? Ampun Tuanku. Mungkin kami ini semua pengawal dalam lengah dan tidak melihat kehadiran beliau semalam. Tetapi menurut dayang Gusti Prabu, dia tidak menemukan Gusti Prabu di kamarnya ketika membersihkan kamarnya tadi pagi. Dan setelah itu, ia bersama dengan temannya duduk di muka pintu kamar Gusti Prabu. Iya, sudahlah. Aku akan segera menghadap. Kau boleh kembali ke tempat tugasmu. Beberapa saat kemudian, Ki Pandu Permana telah menghadap Prabu Purbaya yang memang ternyata telah tiba di Keraton Sunda
tanpa diketahui seorang penjaga maupun dayang beliau. Dalam pertemuan itu, Ki Pandu Permana menceritakan kejadian yang menimpa keluarga Ki Manggala, serta amukan Nyai Kembang Hitam dan muridnya yang menewaskan 3 panglima kerajaan Sunda serta 11 prajurit. Jadi kedatangan Nyai Kembang Hitam untuk membalaskan dendam muridnya. Benar, tuanku. Tapi tindakannya yang brutal dan tidak memandang sebelah mata kepada kita telah membuat jatuh kewibawaan keraton Sunda ini. Oh, tetapi kesalahan Ki Manggala sangatlah besar dan pantas mendapat hukuman mati. Aku tidaklah merasa keberatan dengan tindakan Nyai Kembang Hitam dan Diawari. Betul itu, Gusti. Tetapi tindakan Nyai Kembang Hitam yang berlebihan itu telah menurunkan kewibawaan keraton Sunda yang merupakan kemaharajaan di tanah Pasundan ini. Sunda yang membawahi 11 kerajaan di tanah Pasundan ini. 3 orang panglima dan 11 prajurit kita telah gugur. Aku akan mencoba menghentikan sepak terjangnya yang berlebihan dan dapat mengacaukan ketentraman di tanah ini. Apakah Paman tahu kemanakah mereka pergi saat ini? Dari beberapa petugas sandi yang hamba sebarkan, hamba dapat mengetahui rencana mereka. Perguruan Kembang Hitam sejak tadi malam telah menyebar 40 muridnya untuk mengejar dan menemukan Ki Manggala yang melarikan Nyi Suratmi istrinya. Dan mereka akan mengadakan pertemuan kembali sore ini, dengan atau tanpa Ki Manggala. Dan tempat pertemuannya adalah di sekitar hutan perbatasan utara Karangsedana. Sore ini? Iya Gusti Permaisuri. Kita harus segera ke sana, Dinda Cempaka, menghentikan gerak angkara murka dari Nyai Kembang Hitam. Iya, marilah. Hari sudah mulai menjelang senja. Ayolah sebelum terlambat. Paman Pandu, iya, kami minta diri kembali untuk mengejar Nyai Kembang Hitam. Tolong Paman urus keraton ini hingga kami kembali. Semua titah Gusti Prabu akan kami junjung tinggi. Kemudian Prabu Purbaya kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian, dan dari bilik mereka menerapkan Aji Halimun untuk dapat segera tiba di bagian utara wilayah Karangsedana. Kita telah tiba di hutan perbatasan kerajaan Sunda, Dinda. Di manakah kita akan dapat menemukan mereka? Kita coba mencari ke arah sana, arah utara. Dan jika tidak ketemu, kita menyusuri arah lainnya. Marilah, Kanda. Di manakah kita akan dapat menemukan mereka, Dinda Cempaka? Kita akan coba menyusuri arah utara. Jika tidak berhasil, kita akan mencari ke arah lainnya di sekitar tempat ini. Karena memang disinilah tempat pertemuan mereka menurut petugas sandi kita. Jika begitu, marilah, Dinda. Hup! Pada saat yang hampir bersamaan, tak jauh dari tempat Prabu Purbaya dan Cempaka. Kau tahu apa sekarang yang akan terjadi denganmu? Hei laki-laki busuk, iblis bejat, perusak dan penghancur masa depan kaumku, kaum wanita. Kalian semua pengecut. Pengecut tak tahu malu. Kalian mengerahkan seluruh kekuatan dari Kembang Hitam. Seluruh perguruan kalian hanya untuk menghadapiku. Jika memang kalian adalah bukan kaum pengecut, kembalilah, hadapilah kekuatan dari Keraton Sunda. Suatu saat Keraton Sunda akan kucari boroknya dan kuporak-porandakan sebagai balasannya. Tetapi dalam waktu yang dekat ini, Keraton Sunda boleh mencegah amukan kami. Belasan muridku akan memburu laki-laki hidung belang dan membantainya. Dan sekarang, saat ini adalah giliranmu, Manggala. Laki-laki itu adalah bagianku, Nyai. Biarkan aku yang akan menyelesaikannya. Duduklah, Wari. Keadaanmu cukup parah. Luka itu akan kembali mengeluarkan darah jika engkau terlalu banyak bergerak. Tapi aku ingin melakukannya, Nyai.
terhadap Ronggowardana di kerajaan Dadali Putih. Juga yang dilakukan Ninglung di perguruan Raja Walhimas. Bersiaplah untuk menerima pembalasanku. Pembalasan dari Dyahwari. Kau tidak akan mungkin dapat mengalahkan aku, Ware. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Terluka sedemikian parahnya. Jangan banyak bicara. Kita lihat saja. Hei, Nyai Kemang Hitam. Apa katamu nanti jika aku berhasil mengalahkan muridmu ini? Kau akan membebaskan aku? Tidak ada pintu kebebasan bagimu, Manggala. Malam ini adalah malam kematian dengan Dyahwari atau dengan tanganku sendiri. Licik. Kalian mengandalkan orang banyak untuk mengalahkan aku. Pengecut. Jangan banyak bicara lagi. Ini, terimalah seranganku. Hei. Dyahwari menerjang laki-laki tua berbadan gemuk itu. Tetapi laki-laki yang menjadi lawannya, yang semula adalah ayah tirinya, adalah seorang yang cukup tangguh. Ki Manggala adalah ahli pukulan tangan kosong. Sebelumnya jabatan Ki Manggala di Keraton Sunda adalah Panglima, tetapi karena jasa-jasanya, ia diangkat Prabu Purbaya menjadi pembesar istana yang bertugas mengawasi urusan-urusan kerajaan tetangga. Karena itu, Dyahwari mendapat kesulitan untuk segera menjatuhkan lawannya, walaupun kemampuannya sendiri berada di atas Ningrung dan Rinjani. Benar-benar luar biasa, Wari. 6 tahun ia menghilang. Semula seorang gadis yang lemah, kini tandangnya sangat membahayakan. Untung saja dia dalam keadaan terluka. Jika tidak, aku tentu akan mendapat banyak kesulitan menghadapinya. Ya, gerakannya mulai melemah. Darah di pundaknya mulai membasahi seluruh tubuhnya. Aku akan mengulur-ngulur pertempuran ini sampai terkuras seluruh kemampuannya. Dan kemudian aku meringkusnya dan menjadikan dirinya sebagai sandera. Dyahwari yang mulai menyadari keadaan dirinya yang semakin melemah dan tidak mau terkuras habis tenaganya, segera saja merubah caranya bertempur. Ia mulai mengabaikan pertahanan dan mengerahkan seluruh perhatiannya pada serangan-serangan saja. Gila benar anak ini. Dia benar-benar akan mengadu nyawa menyerangku dengan membabi buta. Oh, berbahaya sekali. Gila, hebat sekali. Aku harus membalasnya. Merasakan serangan Dyahwari yang semakin lama menjadi semakin berbahaya, Ki Manggala bergulingan, menjauh, menghindari Dyahwari hingga ke pinggir arena tak jauh dari Nyi Suratmi istrinya. Kau harus mampus, Manggala. Nyi Suratmi berhasil meraih pakaian Ki Manggala, tetapi Ki Manggala yang menjadi terkejut mengirimkan pukulan balik. Kau laki-laki iblis. Lepaskan perempuan gila. Ki Manggala yang dikacaukan perhatiannya beberapa saat oleh Nyi Suratmi tidak menyadari lagi datangnya cengkraman Dyahwari dengan jari-jari terpentang ke arah punggungnya. Cengkraman yang dilakukan dengan seluruh kekuatannya berhasil menembus punggung Ki Manggala. Bagus, Wari. Bagus, Wari, anakku. Laki-laki busuk itu telah menerima Ibu. Lastri, tolong adikmu itu. Dan kalian semua dengarlah. 3 tugas utama kita telah selesai.
Sekarang, marilah kita tinggalkan tempat ini. Bawa jenazah Ibu Diahwari. Kita akan mengebumikannya di tempat lain, di tengah hutan lebat. Dan mayat laki-laki itu, biarkan saja. Biar disantap oleh hewan buas hutan ini, ataupun semut-semut dan serangga. Tinggalkan tempat ini. Belum berapa lama mereka meninggalkan tempat tersebut. Dari balik semak-semak muncul dua sosok bayangan yang berjalan ke arah di mana telah terjadi arena pengadilan dari perguruan Kembang Hitam. Saat itu senja sudah mulai turun. Oh, Kanda Purbaya, lihat apa itu di depan sana? Sepertinya mayat. Cepat kita lihat. Kanda Purbaya, lihatlah itu. Bukankah itu adalah mayat Ki Manggala? Iya. Punggungnya terluka berat. Rupanya cengkraman tangan yang telah menembus masuk hingga ke rongga dadanya. Oh, apa yang akan kita lakukan sekarang, Kanda? Diahwari, kita akan mengebumikannya di tempat lain, di tengah hutan lebat. Dan mayat laki-laki itu, biarkan saja. Biar disantap oleh hewan buas hutan ini, ataupun semut-semut dan serangga. Tinggalkan tempat ini. Belum berapa lama mereka meninggalkan tempat tersebut. Dari balik semak-semak muncul dua sosok bayangan yang berjalan ke arah di mana telah terjadi arena pengadilan dari perguruan Kembang Hitam. Saat itu senja sudah mulai turun. Oh, Kanda Purbaya, lihat apa itu di depan sana? Sepertinya mayat. Cepat kita lihat. Kanda Purbaya, lihatlah itu. Bukankah itu adalah mayat Ki Manggala? Iya. Punggungnya terluka berat. Rupanya cengkraman tangan yang telah menembus masuk hingga ke rongga dadanya. Oh, apa yang akan kita lakukan sekarang, Kanda? Membawa mayatnya kembali ke kota raja? Atau menguburnya di sini? Kita tidak mempunyai waktu, Dinda Cempaka. Kita kuburkan saja di sini. Rupanya memang sudah nasib dari Paman Manggala. Harus dikuburkan tanpa upacara kehormatan. Kemudian dengan ranting kayu, Prabu Purbaya dibantu dengan permaisurinya Cempaka menggali sebuah lubang untuk menguburkan tubuh Ki Manggala. Dan pada saat Prabu Purbaya mengheningkan cipta, memohonkan ampunan pada Hyang Agung atas kesalahan Ki Manggala, hari telah menjadi gelap. Setelah menemukan sebuah sungai kecil dan membersihkan tubuh mereka. Ketika kita menemukan tubuh Ki Manggala, aku yakin Nyai Kembang Hitam baru saja meninggalkan tempat ini. Kini kita kembali harus mengejarnya dan mencari jejaknya. Kita akan berjalan perlahan-lahan saja. Cahaya bulan dan bintang di langit tidak cukup membantu pandangan kita di hutan yang lebat ini. Ayolah. Sementara itu, Nyai Kembang Hitam dengan rombongannya sudah berada cukup jauh dengan perjalanan cepat hingga hari menjadi gelap. Tetapi menjelang tengah malam, rombongan itu berhenti di pinggiran sungai dan kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk upacara penguburan Nyi Suratmi, ibu dari Diahwari, esok pagi hari. Sementara itu Lastri di sudut lain tengah berusaha mengurangi rasa sakit yang diderita Diahwari serta memberikan obat untuk luka di pundaknya.
Tugas utama kita telah selesai. Perguruan Raja Wali Emas, Keraton Dadali Putih, serta Keraton Sunda. Dan untuk tugas-tugas lainnya, seperti yang telah kita rencanakan, kalian bisa melakukannya sendiri. Para hidung belang di desa kalian, baik itu saudagar maupun pamong-pamong desa, dapat kalian atasi sendiri. Tetapi sebaiknya kalian lakukan itu bersama-sama dengan 1 atau 2 orang kalian. Bergabunglah dengan mereka yang tinggal berdekatan dengan kalian. Carilah teman dan segeralah tinggalkan tempat ini. Aku memberikan waktu 2 hari pada kalian semua. Dan kalian kaum laki-laki dapat tetap bersamaku. Demikian juga Lastri dan Wari yang terluka. Belum lagi 38 wanita muda murid dari perguruan Kembang Hitam meninggalkan tempat itu. Dari balik semak-semak muncul 2 sosok tubuh yang mendekati mereka. Nyai Kembang Hitam tersentak kaget ketika mengetahui siapa yang datang. Wajahnya dari balik cadar hitamnya kelihatan demikian cemasnya. Tetapi di hadapan murid-muridnya, Nyai Kembang Hitam tidak akan menunjukkan kelemahan itu. Siapakah kalian berdua ini? Mau apa kalian datang menghampiri kami? 2 sosok tubuh yang ternyata adalah Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka. Untuk beberapa saat tidak menjawab. Mereka memandang lekat pada wajah yang ditutupi cadar hitam. Lastri dan juga murid-murid Kembang Hitam lainnya diam tidak bersuara. Agaknya mereka dapat merasakan suasana yang lain, yaitu sikap tegang yang nampak pada diri Nyai Kembang Hitam guru mereka. Sedangkan Diahwari yang semula menangis di gundukan tanah yang merupakan makam ibunya, terbelalak. Ia mengenali siapa yang datang. Tanpa terasa, ia menjatuhkan tubuhnya berlutut di hadapan Prabu Purbaya dan Cempaka. Gusti Prabu, Gusti Permaisuri. Bukankah engkau Diahwari, putri dari Paman Manggala dan Bibi Suratmi? Hamba memang putri dari Nyi Suratmi, tapi bukanlah putri dari Manggala, laki-laki iblis itu. Ya, kami mengerti. Kami pun turut prihatin dengan kejadian yang menimpa dirimu. Manggala memang sepantasnya menerima hukuman. Inikah makam ibumu? Ya, tuanku. Kemudian Prabu Purbaya memejamkan matanya, memohonkan ampunan pada Hyang Agung agar almarhum mendapatkan tempat yang baik di sisinya. Cempaka pun demikian. Sementara itu suasana di sekitar makam Nyi Suratmi di tengah hutan yang lebat menjadi sunyi. Ketegangan semakin memuncak. Nyai Kembang Hitam menjadi semakin gelisah, tidak tahu harus berbuat apa lagi di hadapan orang yang sangat diseganinya. Dan beberapa saat kemudian, Prabu Purbaya mendekati Nyai Kembang Hitam. Sambil tetap memandang tajam, seakan-akan hendak menembus cadar hitam yang dikenakan Nyai Kembang Hitam. Bukankah saat ini aku berhadapan dengan Bibi Antinggula? Siapa itu Antinggulan? Aku tidak mengenalnya. Aku adalah Nyai Kembang Hitam. Bibi Ulan, gagang pedang ular emas yang tersembul itu semakin menambah keyakinan kami bahwa saat ini kami sedang berhadapan dengan Bibi Ulan. Siapapun adanya aku, apa pedulimu? Aku saat ini adalah pimpinan perguruan Kembang Hitam. Kedudukanmu sebagai Maharaja besar pun tidak akan mempengaruhi ketetapan hatiku untuk terus melaksanakan cita-citaku. Mengangkat harkat dan martabat kaum kami dari bawah ketiak kalian kaum pria. Cita-citamu sangat baik, Bibi Bulan. Tapi Bibi telah melalui jalan yang salah. Apa pedulimu? Tahukah Bibi, semua ini terjadi, semua sikap Bibi yang menyebabkan putusnya hubungan Bibi dengan Paman Saka adalah semata-mata karena pedang yang berada di pinggang Bibi. Pedang yang mempunyai pengaruh buruk itu sebaiknya Bibi lepaskan dan berikan padaku untuk aku musnahkan. Tidak! Kujang Cakrabuana juga telah kau ambil dari tanganku. Sekarang kembali pedang ini. Wah, laki-laki serakah. Aku tidak akan menyerahkan pedang ular emas ini padamu. Dahulu,
kau telah mengambil kujang Cakrabuana yang sesungguhnya adalah milikku. Sekarang kembali kau ingin merampas pedang ini. Laki-laki serakah. Aku akan melupakan dengan siapa saat ini berhadapan. Aku akan buktikan sekarang juga. Apakah benar engkau adalah seorang raja yang tidak terkalahkan? Seorang raja besar, engkau dengan mudah ingin memaksakan kehendakmu pada orang lain. Ketahuilah Bibi Wulan, aku tidak bermaksud sama sekali untuk merampas kujang pusaka itu. Sesungguhnya lah, kujang pusaka itu yang masuk dengan sendirinya ke dalam tubuhku ini. Kelak, jika berhasil kau merebut pedang ini, apakah kau juga akan mengatakan bahwa pedang ini masuk dengan sendirinya ke dalam tubuhmu? Sesungguhnya lah, kami tidak berdusta. Jika Bibi memang menghendaki, saya akan dapat mengeluarkan kujang pusaka itu saat ini juga. Ambillah, jika memang Bibi menghendakinya. Dinda Cempaka, keluarkanlah juga warangka itu dari dalam tubuhmu. Baiklah, Kanda. Di hadapan Nyai Kembang dan 40 orang murid wanitanya, Prabu Purbaya dan Cempaka mengerahkan kekuatannya dan kemudian menghentakkannya keluar melalui tangan kanan mereka. Inilah kujang pusaka itu, Bibi Wulan. Aku dengan setulus hati ingin menyerahkan pusaka ini. Tetapi sesungguhnya lah, pusaka ini telah menjadi satu dengan tubuhku. Demikian juga dengan istriku Cempaka. Warangka itu telah menjadi satu dengan tubuhnya. Dan pusaka di tanganku ini akan segera lenyap manakala kubuka genggamanku ini. Kau memang seorang yang sangat cerdik. Mungkin kau telah menyiapkan semua itu untuk membersihkan namamu. Benarkah engkau ingin menyerahkan pusaka itu kembali padaku? Benar, Bibi Wulan. Tetapi maaf, aku tidak mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendakku pada pusaka ini. Baiklah, jika begitu, berikanlah pusaka ini padaku. Baiklah. Ambillah ini, Bibi Wulan, jika kau memang tidak mempercayai semua ceritaku. Lastri, ambil pusaka itu dari tangannya. Baik, Nyai. Lastri maju mendekati Prabu Purbaya dan permaisurinya Cempaka. Kebesaran nama dari Prabu Purbaya serta sikap dari Nyai Kembang Hitam yang nampak gentar membuatnya sangat berhati-hati. Dan satu tombak di hadapan Prabu Purbaya, Lastri berhenti. Oh, ampun tuanku. Kemarilah, mendekat lagi Lastri. Aku tidak dapat melepaskan genggamanku pada pusaka ini. Peganglah ini. Lastri mengulurkan tangannya. Sementara hawa dingin yang dirasakannya menjadi semakin kuat mencekamnya. Hawa dingin tiba-tiba saja berkurang cekamannya ketika tangannya menyentuh gagang kujang pusaka yang masih tetap digenggam oleh Prabu Purbaya. Aku akan melepaskan pusaka ini. Cobalah kau genggam terus. Pusaka itu menghilang dalam genggamanku yang erat. Itu karena telah lepas dari genggamanku. Licik. Kau pasti mempergunakan sejenis ilmu gaib. Aku tidak akan membiarkan diriku dipermainkan oleh seorang pun. Demikian gilanya. Bersiaplah untuk menerima hukumanmu, Purbaya.
yang telah berada di dalam genggamannya mulai dirasakan pengaruhnya oleh Nyai Kembang Hitam. Tubuhnya terasa bergetar. Pedang itu mulai dirasakan bergetar, siap untuk menerjang. Prabu Purbaya pun merasakan keanehan yang terjadi pada diri Nyai Kembang di hadapannya. Ia telah berada dalam kesiagaan penuh, dan hal yang diduganya itu terjadilah. Pedang ular emas yang bergetar-getar di tangan Nyai Kembang Hitam tiba-tiba saja terjulur cepat menyerang ke arah leher Prabu Purbaya. Yang jaga Dewa Batara. Serangan Bibi Wulan begitu cepatnya. Untunglah aku telah menguasai aji penolak bala dari Warangga Kujang Pusaka. Jika tidak, tentu aku akan mendapat kesulitan menghadapi terjangannya. Bibi Wulan, berikanlah pedang itu. Ingatlah, pedang itu telah merusak dan menghancurkan diri Bibi Wulan, bahkan keluarga Bibi Wulan. Bagianmu adalah kematian, hei Raja Sombong. Kanda Purbaya, tidak ada artinya Kanda bicara lebih jauh lagi dengannya. Pengaruh siluman itu sudah mencekamnya teramat dalam. Kita lumpuhkan saja dan rampas pedang itu. Diamlah di tempatmu, Dinda. Biarlah aku mencobanya sendiri.